Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fadlansyah, Teknik Sipil 2017, anggota aktif IKMFT 2017. Di sini sebagai Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM FT UI 2020. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu, Metalurgi 2017, anggota aktif IKMFT UI 2017, sebagai Wakabit 1 Kastrat BEM FT UI 2020. Perkenalkan, Zara Karunisa Rizky Utami, Arsitektur 2018, anggota aktif IKMFT 2018 sebagai Wakabit Kastrat 2, pendampingi Andika dan Fajar Bayu di sini 2020. Yang pertama dari pencapaian arahan bidang, yang pertama adalah mengkoordinasikan penyikapan isu eksternal dan internal IKMFT secara inklusif, yaitu tercapai melalui Sospolnet yang masih berjalan sampai akhir kepengurusan. Yang kedua, mengkoordinasikan pengkajian substansif dan komprehensif yang disepakati oleh IKMFT UI. Tercapai. Untuk kajian yang sudah dilakukan ada kajian EBT dan kajian yang berkolaborasi sama FK. Ketiga, mengkoordinasikan dan menghasilkan mekanisme eskalasi itu dan gerakan strategis secara relevan dan kreatif sudah tercapai. Yang keempat, mengkoordinasikan iklim dan kegiatan pengembangan wawasan berpikir yang ditujukan untuk anggota IKMFT sudah tercapai. Pencapaian ini sudah dilakukan dengan mengadakan kegiatan separo dan acara diskantek yang membahas tentang energi baru terbarukan. Kelima, mengoptimalisasi media digital sebagai kanal penunjang eskalasi isu yang telah disepakati. Itu tercapai kita ngapas melalui media sosial BEM UI seperti Instagram contohnya. Keenam, merencanakan RPJPB dan blueprint bersama bidang OR. Ini belum tercapai karena akan dikerjakan pada 3B. Minimal 1 kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan tercapai. Walaupun sebenarnya konsolidasi pada triwulan 2 itu bentuknya online. Ke-8, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik tercapai. Ini masih tidak ada pelanggaran dari hasil rembuk teknik. 9, minimal 2 kali setiap triwulan mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD dan PI tercapai. Evaluasinya kurang kondusif karena masih pandemi, tetapi masih tetap berjalan. Ke-10, melaksanakan Plan Do Check Act atas talent control pada bidang kastrat belum tercapai. Ini akan dikerjakan pada triwulan 3B juga. Terakhir, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKMFTI terkait sebagai manifestasi BMFTI sebagai katalis yang responsif dan harmonis tercapai. Selanjutnya, untuk arahan ketua, mengefektifkan Rabit untuk mempererat internal bidang serta mengadakan konsol 2 kali triwulan 3. Selanjutnya, mengefektifkan diskantek online dalam bentuk webinar karena ini masih pertama kali, jadinya emang masih banyak evaluasi dalam segi teknis. Keempat, mengefektifkan publikasi isu aliansi dalam bentuk online, bisa dalam bentuk infografis atau seminar online. Terakhir, melakukan Sospolnet -1 kali setiap bulan sebagai bentuk koordinasi kasat SIKM FTUI. Oke, selanjutnya analisis SWOT bidang, S-nya itu BP-nya responsif dan antusias, sudah uji coba penerapan diskusional melalui Separo. Terus selanjutnya itu merubah yang efektif pada Rabit. Yang kedua itu untuk menjadikan Separo sebagai evaluasi agar diskantek dapat berjalan maksimal. W-nya itu PJJ-nya menyebabkan koordinasi yang lebih sulit. Dan renceranya itu memperbaiki komunikasi agar proker tetap berjalan dengan baik. O-nya itu banyak isu yang datang yang sedang atau bisa dibahas lebih dalam. Dan renceranya itu bergerak secara responsif dan dinamis. T-nya itu PJ yang diperpanjang membuat arah gerak menjadi terhambat dan membutuhkan penyesuaian. Renceranya itu menyusun timeline internal dengan lebih rapi dan memperbaiki koordinasi untuk diskantek. Dan di sini dapat terlihat evaluasi pelaksanaan kurkat dari SPJ umum, arahan ketulum, dan SPJ bidang. Dan gambaran pelaksanaan kurkata itu, kurkata ditanamkan melalui rapat bidang dan diskusi online, juga melalui kegiatan Separo. Hambatan terdapat pada kurang komunikasi sehingga hasil Separo masih bisa lebih maksimal sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk program kerja di Diskantek. Berikutnya masuk ke gambaran umum, di mana ada koordinasi BPH dan BP, serta koordinasi antara BPH. Untuk koordinasi BPH dan BP, sempat mengalami permasalahan yang tidak berarti karena kesibukan BP di luar BEM sudah cukup jelas, mengingat ini juga sudah triwulan 3, namun pekerjaan yang dilakukan oleh BP tetap berjalan dengan baik.
Untuk keaktifan, BP sangat aktif dalam berdiskusi, beberapa juga memiliki inisiatif tinggi dalam memulai topik diskusi. BP juga berpikir secara kritis dalam membahas suatu isu. Untuk emosional dan kedekatan, tentu saja BP dan BPH sangat dekat dari segi emosional, bahkan semakin dekat jika BP memiliki masalah pribadi yang sekiranya mengganggu kinerja, ia akan bercerita kepada BPH-nya. Pun dalam kehidupan sehari-hari, BP dan BPH cenderung aktif dalam berkomunikasi dengan satu sama lain. Semenjak pandemi, semua komunikasi dan kabar kondisi dilakukan secara daring dan harusnya di triwulan 3 berjalan lebih baik karena sudah mulai terbiasa dengan kondisi yang ada. Untuk koordinasi BPH dan BPH, dalam bidang cukup baik. BPH menyediakan waktu untuk merundingkan arah gerak bidang, update arahan bidang juga dilakukan. Terus untuk pembagian tugasnya, untuk kegiatan Sparo, kajian juga berjalan dengan baik. Untuk publikasinya, segala macam, kita saling berkoordinasi dengan satu sama lain, dan koordinasi untuk aksi pun juga tetap berjalan dalam kondisi pandemi seperti ini. Lanjut. Nah, yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya, pada triwulan 3 ini, permasalahan yang terjadi tidak terlalu besar, hanya terdapat kesalahan dalam waktu kontak pembicara dan pencarian pembicaranya. Namun, acara tetap berjalan dengan lancar, koordinasi antara BPH dan antara BPH dan BPH, BPH dan BP, serta BP dan BP tetap berjalan dengan baik. Untuk rencana strategisnya sendiri, untuk di TW3A untuk tahun depan, rencana untuk kegiatan Sparo adalah komunikasi antara BPH dan BP harus berjalan lebih baik. Jika Sparo ingin diadakan di TW3, maka segala persiapan terkait materi, pembicara, dan segala hal teknis harus dipersiapkan dari jauh hari agar lebih terencana dan matang. Untuk TW selanjutnya, itu diisi dengan Diskantek di TW3B. Evaluasi dari Sparo dapat diterapkan di Diskantek, yaitu dengan mempererat komunikasi dan koordinasi yang ada satu sama lain sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Sekian, ada lagi nggak sih? Oh ya, sekian dari kami. Sisanya ada penilaian bidang, tapi ya sekian laporan LPJ ini dikembalikan ke Andika. Oke. Dengan presentasi terakhir bagian penutup oleh Zahra, maka presentasi bidang kajian hasil strategis MIPT 2020 sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan melalui forum hearing pada hari Sabtu nanti. Terima kasih semua.